Shalom teman-teman semua. Hari ini saya akan membawa renungan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berjudul Hai orang muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat di atas ini dijelaskan ditujukan kepada orang muda. Kata-kata pada kalimat pertama menunjukkan pada saat itu orang muda dianggap belum berarti oleh orang dewasa. Juga pada masa sekarang seringkali orang muda dianggap masih hijau, belum berpengalaman, kurang matang dalam pikiran maupun emosi oleh orang-orang tua atau dewasa. Orang dewasa menilai hal itu tentu bukan tanpa dasar. Memang benar orang muda itu dibanding orang dewasa jauh, baik pikiran, pertimbangan, dan tindak tanduknya masih labil dan dangkal. Seiring waktu berjalan hal ini akan berubah. Tetapi itu bukan berarti Allah tidak dapat memakai orang muda. Allah bahkan sejak dahulu banyak memakai orang sejak muda. Firman Tuhan mengumpamakan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Seorang baru disebut pahlawan jika anak panahnya tidak pernah meleset. Selalu tepat dan pada sasaran yang tepat, itulah orang muda. Orang muda yang mau dipakai oleh Allah akan menjadi sangat indah. Yusuf, Samuel, Daud, Daniel, Stefanus, Timotius adalah contoh-contoh klasik di Alkitab. Tokoh-tokoh sejarah gereja juga banyak orang-orang muda yang dipakai Allah untuk mengubah dunia. Bahkan firman Tuhan menjanjikan dalam Yoel 2 ayat 28-29 bahwa orang-orang muda akan mendapat curahan roh Tuhan luar biasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat di akhir zaman ini. Karena itulah firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tuhan tidak pernah memandang sebelah mata terhadap orang muda. Ia tidak pandang bulu, usia, kekayaan, pendidikan, ras, suku, dan lain-lainnya. Tuhan ingin pakai orang muda bahkan untuk menjadi teladan bagi orang-orang dewasa. Ada banyak contoh tentang kehidupan dunia sekarang yang begitu banyak, menawarkan kemudahan, kemajuan teknologi begitu pesat, dengan penemuan-penemuan baru yang mencengangkan. Di satu sisi, perkembangan ini membawa dampak yang positif. Namun di sisi lain, dengan kemajuan sains ini pun manusia mulai meragukan akan keberadaan Tuhan dan kemahakuasaannya atas kehidupan manusia. Pemikiran dan pandangan seperti inilah yang disebut sebagai sesat. Sebagai orang percaya, kita tentu banyak menyaksikan mukjizat dan perkara-perkara hebat yang susah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada banyak contoh tentang kehidupan dunia sekarang yang begitu banyak menawarkan kemudahan. Kemajuan teknologi begitu pesat dengan penemuan-penemuan baru yang mencengangkan. Di satu sisi, perkembangan ini membawa dampak yang positif. Namun, di sisi lain dengan kemajuan sains ini pun manusia mulai meragukan akan keberadaan Tuhan dan kemahakuasaannya atas kehidupan manusia. Pemikiran dan pandangan seperti inilah yang disebut sebagai sesat. Sebagai orang percaya, kita tentu banyak menyaksikan mukjizat dan perkara-perkara hebat yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh tersesat dan dibuai oleh uang ataupun berbagai kedahsyatan pengetahuan yang dapat mereduksi iman kita kepada Allah. Bagaimana seharusnya pemuda dan pemudi Kristen menyikapi pergumulan ini? Nasihat Paulus berikan kepada Timotius juga berlaku untuk kita semua. Dari nasihat-nasihat tersebut dapat ditarik 3 hal esensial yang perlu kita aplikasikan terus dalam hidup beriman kita. Yang pertama, pendalaman dan pengamalan akan firman Tuhan. Nasihat Paulus agar Timotius bertekun dalam ibadah, menjaga tingkah laku dan kesetiaan merupakan satu cara dan sikap yang dapat menolong kita untuk tetap berada pada jalur yang dikehendaki Tuhan. Tidak berbelok mengikuti pandangan-pandangan massa kini yang menyesatkan iman kita. Hanya dengan cara mengakarkan diri dengan firman Tuhan sajalah kita bisa memiliki pedoman yang kuat untuk menghadapi dunia. Dan dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, meskipun kita masih muda dan belum banyak berpengalaman. Yang kedua, menjaga hidup persekutuan. Paulus juga mengkehendaki Timotius untuk hidup saling mengingatkan dengan jemaat.
Hidup persekutuan merupakan suatu aspek yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Dengan saling mengingatkan antara kita dan saudara-saudara persekutuan kita, yang dapat mencegah diri kita sendiri dan saudara-saudara kita terjerumus ke dalam berbagai cobaan dan tindakan-tindakan yang sesat. Kita ada di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, bersaksi. Setiap kita telah dianugerahkan berbagai talenta dan karunia. Semua keahlian dan kapasitas kita merupakan titipan dari Tuhan yang harus kita gunakan demi kemuliaan namanya. Mungkin banyak di antara kita yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Namun bila kita telusuri lebih jauh dalam diri kita, pasti ada sesuatu dalam diri kita yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Allah. Bahkan dengan menjaga tingkah laku kita sehari-hari saja pun kita bersaksi bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang waktu kita terbawa oleh berbagai kenikmatan yang dunia tawarkan, melainkan mulailah berkarya sebagai seorang saksi akan kebesaran Allah.